Pemirsa, di tengah kegundahan hatinya jelang sidang perdana perceraiannya dengan sang suami Edward Akbar yang akan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Rabu 24 Juli besok, Kimberly Ryder memilih untuk menenangkan dan memantapkan hatinya dengan memilih mengikuti kajian dan memperdalam ilmu agama bersama teman-teman selebritinya diantaranya Natasha Rizky, Syifa Haju, serta Zaskia Diameka di JCC pada hari Minggu lalu. Kimberly pun membagikan momen saat dirinya mengikuti kajian dengan menggunakan pakaian syar'i berwarna hitam. Penampilan Kimberly menggunakan hijab tentu saja membuat salvok netizen lantaran dalam kesehariannya Kimberly tak menggunakan hijab. Usai mengikuti kajian, Kimberly pun mengaku selalu menangis saat mendengar tausiah dari para ulama yang mengisi acara kajian tersebut. Lantas, apa yang membuat Kimberly menangis? Benarkah tausiah dari para ulama sangat relate dengan permasalahan yang tengah dihadapinya? Tadi nangisnya kita berapa kali kayaknya ya. Jadi ngena banget deh pokoknya, bagus banget. Banyak, aku juga yang kayak, kenapa ya gue lagi nangis sekarang ya. Jadi nggak ada spesifik momen yang kalian mungkin nungguin. Oh pas momen dia ngomongin ini, pas ngomong, enggak. Semuanya, kayak aku pun juga nggak ngerti kenapa aku nangis saat itu. Pokoknya bagus banget, banyak yang relate gitu loh. Kimberly pun merasa hatinya kian tenang usai mendengar tausiah dan banyak mendapat pelajaran dari kajian yang diikutinya untuk nantinya bisa mengingatkan dirinya yang saat ini memang tengah hancur lantaran rumah tangganya dengan Edward di ambang perceraian. Ibu dua anak ini berharap jika dirinya bisa menerapkan ilmu yang diperolehnya untuk bisa lebih ikhlas menerima segala ujian yang tengah dihadapinya. Kan sih, bener ya. Terus kita bisa dapat banyak pelajaran lah, yang kita bisa note down dikit. Oke, jangan lupa. Ini katanya muslimah yang begini, ini katanya ini begitu. Sayangnya, Kimberly enggan menjawab terkait kesiapannya untuk menghadapi sidang perceraiannya Rabu 24 Juli besok. Lantas, akankah pada sidang perdana nanti, Kimberly akan memberi kesempatan kepada Edward untuk kembali? Gak usah ngomong soal itu saya nggak tahu. Semua saya serahkan sama yang di atas. Sementara itu, sudah 7 bulan mendekam di penjara, selebgram Siskae dan 11 rekan lainnya kembali menjalani persidangan. Adapun persidangan Senin kemarin beragendakan mendengar keterangan saksi dari pihak kepolisian. 3 saksi yang dihadirkan adalah berprofesi sebagai polisi Polda Metro Jaya yang menangani kasus Siskae. Lantas, apa tanggapan pihak Siskae atas keterangan para saksi tersebut? Harapannya semoga prosesnya dipercepat dan semoga dapat putusan yang seadil-adilnya dan bebas ya. Prinsipnya hari ini sidang menghadirkan saksi dari pihak kepolisian selaku pelapor, yang dimana ini laporan tipe A, tentu penemunya adalah patroli cyber Polda Metro Jaya, yang menjadi pelapornya adalah kepolisian. Jadi ada 3 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan persidangan tadi, yang kita lihat tadi banyak hal yang diterangkan oleh saksi tadi itu banyak kan yang lupa, tidak tahu, dan secara ini mereka juga tidak tahu apa dasar mereka untuk melakukan laporan. Seperti itu tadi apa yang diterangkan mereka tadi pada saat persidangan tadi. Pengacara Siskae berulang kali mengungkapkan bahwa kliennya sama sekali tidak memerankan adegan porno seperti yang disangkakan padanya. Pengacara juga mengungkapkan kondisi kliennya mengalami gangguan jiwa di dalam penjara. Kami, sebagaimana ketentuan yang pernah kami sampaikan, bahwa saat ini kami memiliki surat keterangan medis yang ada dari Rumah Sakit RSUP Dr. Sarjito ya Yogyakarta, bahwa klien kami Siskae yang saat ini adalah mengalami gangguan psikologi. Sidang akan dilanjutkan Senin mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa. Terakhir, Gading menyampaikan juga bahwa saat ini Siskae mengalami gangguan jiwa. Hal tersebut dibenarkan oleh pihak dokter yang telah memeriksa kejiwaan Siskae.
Masih pemeriksaan saksi dari jaksa 1 minggu ke depan. Di tempat berbeda, Iis Dahlia masih merasakan duka mendalam pasca ditinggal Sri Wiganti Pujiastuti Andon, almarhumah ibu mertuanya yang meninggal pada 18 Juli lalu. Meski sudah 4 hari ibu mertuanya itu pergi, namun Iis masih saja sedih lantaran kehilangan sosok ibu yang selama ini sangat mencintainya. Lantaran begitu merindukan mendiang sang mama, Iis pun memposting video yang berisi momen-momen bersama almarhumah ibu mertuanya dengan caption, "Ma, gak tahu harus bilang apa. Setelah 4 hari kepergian mama, masih bingung antara percaya atau enggak kalau mama udah meninggalkan kita." Dan semalam, Iis pun menggelar acara tahlilan untuk mengenang dan mengirimkan doa untuk almarhumah ibu mertuanya. Ya, Iis memang begitu dekat dengan almarhum ibu mertuanya, banyak kenangan yang dilalui Iis bersama ibu mertuanya itu. Apalagi 2 hari sebelum kepergiannya, Iis dan ibu mertuanya sempat belanja bareng. 2 hari sebelum mama pergi, kita masih cerita-cerita, pergi makan cari baju buat dress code acara mama sama teman-teman mama. Masih serasa mama ada di meja makan, di kursi di mana mama biasa ada di rumah. Lantas seperti apa sosok ibu mertua di mata Iis? Sosok mertua yang nggak pernah ribet, nggak pernah komplain. Apa ya, yang menyenangkan gitu. Baru tahu ternyata belakangan tuh dalam diamnya dia tuh dia suka ngomong sama orang-orang terdekat gitu. Nah, kakakku pernah belum lama kemarin waktu yang dia pulang hari apa tuh sempet dianterin kakak aku pulang gitu dari rumah aku. Dia bilang, aku tuh sama Iis tuh nggak tahu dia harus bagaimana katanya. Dia tuh baik banget sama aku, ini banget. Iis memang tak menyangka jika ibu dari sang suami Satrio Dewandono akan meninggalkan mereka secepat ini. Iis pun seolah menyimpan penyesalan mendalam lantaran tak bisa mendampingi almarhumah mertuanya di saat terakhirnya. Namun di balik penyesalan, ibu 2 anak ini tetap bersyukur lantaran 2 hari sebelum meninggal almarhumah ibu mertuanya bisa menginap di rumahnya. Lantas benarkah almarhumah ibu mertuanya terkena serangan jantung? Iya, mama tuh kena jantung, jadi kita nggak tahu kalau mama sakit gitu. Karena serangan jantung kan, yang kita fokus pada saat-saat terakhir ini sebenarnya di mata, karena mama tuh baru kayak kena katarak, udah usia lanjut kan ada katarak, terus bukan cuma katarak, jadi ada sebelah kiri apa kanannya gitu kena glaukoma. Jika Iis dan Satrio suaminya masih bisa menyaksikan dan mengantarkan almarhumah ibunya ke tempat peristirahatan terakhir, Devano, anak keduanya, justru hanya bisa menyaksikan pemakaman neneknya lewat video call lantaran Devano tengah menjalani syuting. Apalagi Devano, ada cucunya yang nggak bisa pulang tuh Rafsha, lagi sekolah pilot. Kalau Devano karena lagi syuting, aku minta izin sama timnya, minta banget untuk Devano pulang walaupun nggak ngeliat terakhir ya. Akhirnya nangis tuh Devano datang lah gitu kan. Dia ngerasa bagaimana walaupun pas lagi dalam masa penguburan gitu Devano minta di video call, dia pengen ikut lihat prosesinya gitu. Karena dia lagi syuting di Jogja. Film-film terbaik Box Office Movie Platinum. Someone's daughter. Best Adventure Movies. Best Action Movies. Let's see what you got. You two characters are going to Top Gun. I feel the need. Best Crime Movies. Best Doomsday Movies.
Building these ships. Best Spy Movie. Should there be one? Not five. Saksikan film-film terbaik di Box Office Movie Platinum hanya di RCTI.